Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nah, renungan buat kita hari ini Selasa, tanggal 6 Februari 2024 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya, pasal 29 ayat 16 dikatakan demikian. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku? Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Allah yang mencipta. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dengan pepatah ini manusia akan mampu jika mau dengan cara berlatih. Jika kita sadar bahwa ada titik kelemahan namun ada keinginan untuk berlatih, niscayalah kita pasti bisa. Renungan kita hari ini menunjukkan akibat dari perilaku bangsa Israel yang menutup dirinya terhadap Allah sehingga mereka buta kepada kebenaran. Benar, mereka memang rajin dan taat melaksanakan ritual ibadah dan perayaan agamawi. Ibadah itu dilaksanakan sekedar rutinitas, tetapi hati mereka sama sekali jauh dari Allah. Dalam keseharian mereka melakukan kejahatan sebebas-bebasnya karena beranggapan bahwa Allah tidak melihat perilaku atas dan perbuatan mereka. Bagaimanakah sikap mereka terhadap Allah? Mereka menutup diri kepada Allah, menutup telinga atas teguran yang dari Allah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena perilaku seperti ini, Allah menutup akses mereka dari segala pengetahuan tentang Dia. Para hambanya, nabi dan imam, tidak mampu lagi menjadi perantara menyampaikan kehendak Allah dengan umatnya. Pengetahuan mereka tentang Allah sebagai pencipta, pemelihara semakin sirna. Semua itu karena mereka tidak mau membuka diri kepada Allah. Seharusnya mereka perlu menjaga hubungan dengan Allah sepanjang waktu. Hubungan kita menjadi rusak ketika kita memilih mengikuti jalan dan kehendak pribadi daripada kehendak Allah. Kita mungkin sangat rajin ke gereja dan bersaat teduh. Namun, bisa jadi kita melakukannya hanya sebatas kewajiban tanpa mengenali maknanya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selagi masih ada kesempatan bagi kita, jangan kita abaikan teguran Allah. Mari membuka diri untuk menerima keselamatan Allah yang besar itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sadarkan kami Tuhan untuk senantiasa memahami bahwa Tuhan adalah penguasa dan pencipta segala apa yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di bawah bumi. Dan Tuhan menciptakan manusia dan segala apa yang ada di dalam alam semesta ini.
mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang menciptakan kami, dan kami adalah milik-Mu. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu untuk mampu meresponi kemahakuasaan Tuhan dengan bersikap hormat dan takut akan Allah. Taat merenungkan firman-Mu dan beribadah kepadamu supaya kami semakin mengenal dan memahami bahwa Tuhan adalah Allah pencipta, Allah pemelihara dan penyelamat hidup kami. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tuntunlah hidup kami untuk senantiasa melekat dan terpaut kepadamu dan selalu memuliakan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk menyaksikan keajaiban Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, yaitu dengan berperilaku seturut kehendak-Mu. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing yang ada di rumah, yang beraktivitas di kantor, di pasar, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Sembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Topang mereka yang lemah dan berbeban berat dan letih lesu, dan yang mengalami pergumulan. Hibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih yang melimpah. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati.